Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mata Netizen. Oke, sahabat semuanya, pada beberapa kesempatan yang lalu kita udah membahas tentang otomotif, kemajuan dunia otomotif. Kalau kita ngomongin Jepang, kemudian ngomongin Eropa, Amerika, itu mereka sudah merajai sejak lama. Kemudian Korea melanjutkannya, kemudian Cina kita sudah sering bahas, dan ini VinFast Vietnam ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah Vietnam. Ini bener-bener pendatang baru ya, setelah Cina, Vietnam. Dan ini luar biasa karena setelah dia rilis VinFast ini di Indonesia, dia nggak main-main, lanjut ke meluncurkan taksi di Indonesia. Oke, kita simak informasinya. Taksi online milik Vietnam Sun SM resmi mengaspal di Jakarta. Sun SM merupakan pendatang baru di sektor taksi online di Indonesia yang menyuguhkan pengalaman transportasi bintang 5 yang berbeda dengan mengusung kendaraan listrik sebagai armada utamanya. Taksi online ini sepenuhnya beroperasi di Indonesia setelah diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2024. Sun SM berpandangan ini adalah generasi taksi tanpa aroma bensin, kebisingan mesin, dan baik untuk kesehatan pelanggan dan ramah lingkungan. Sun SM membawa visi mempercepat transisi global menuju transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta misinya menyediakan solusi mobilitas yang ramah lingkungan, nyaman, dan juga berkelanjutan. Bagi Sun SM, pengalihan armada taksi konvensional menjadi taksi listrik dapat mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Dampak positif taksi listrik ini telah ditunjukkan oleh berbagai kota di dunia. Sebagai ibu kota yang penuh aktivitas, Jakarta bukanlah kota yang asing terhadap polusi udara. Setiap tahunnya, saat musim kemarau tiba, kabut abu-abu menyelimuti kota ini seperti tamu yang tak diundang, mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan menyelimuti cakrawala. CNBC Indonesia mendapat kesempatan eksklusif mewawancarai Global CEO Green and Smart Mobility, Tan Nguyen, atau yang biasa disapa Steve. Steve buka-bukaan terkait dengan latar belakang Sun SM ekspansi ke Indonesia, hingga tantangan infrastruktur yang dihadapi Sun SM. Oke, wawancara ini pasti bersifat ya, jawabannya klise, jawabannya yang demokratif ya kan, menjawab tantangan, memberikan solusi ya, seperti tadi. Memang Jakarta khususnya itu sudah penuh dengan asap, maka dia datang dengan mobil listrik. Itu memang benar-benar teman-teman memberikan solusi ya. Memberi solusi untuk memberikan lingkungan yang lebih bersih ya, lebih sehat, segar, dan itu benar. Tapi yang jadi masalah, kalau ini omongan ini pasti akan ada di belakangnya dia waktu ngomong sama pelanggan mereka ya, di rumahnya mereka, dia akan, Indonesia sudah mulai kita pegang bro. Nah, itu bisa ngomong seperti itu karena apa? Kita sudah turunkan ini mobil kita VinFast dan sudah menguasai ibu kota ya, sekarang sudah menjadi ibu kotanya PDIKN ya, sudah menguasai Indonesia. Nah ini dia akan ngomong seperti itu di rumah sana, kita nggak akan ada yang denger ya kan, tapi dia akan memberikan jawaban-jawaban yang ya klise, yang normatif adaptif lah ya, seperti itu. Nah yang akan berantem dengan pendahulunya, dengan Jepang, dengan Eropa, Korea, Cina, mereka akan berantem. Ibaratnya mereka dagangan, waduh, mereka akan ngomong ini pasar kita sudah mulai ada pengganggunya. Coba kalian bisa lihat di lapangan lah ya, di lapangan atau di sinetron lah ya, ada orang jualan, kemudian datang penjual baru. Seperti apa mereka di sinetron itu? Apa berantemnya sampai menjegal sana sini, sampai memberikan ancaman, memberikan teror, memberikan apapun supaya jualannya gagal. Nah itu mereka akan berantem seperti itu, dengan bersaing harga, dengan memberikan apapun ya supaya mereka bersaing
meraih kita sebagai pembeli ya. Nah, kita sebagai pembeli ya enjoy saja, karena kita memang tidak bikin apa-apa kan, nggak bikin mobil, nggak bikin apa ya. Yang penting mereka berantemlah, kemudian yang menang siapa, yang menang itu harganya yang paling murah ya, pembeli enjoy saja. Tapi dibalik ke-enjoyan itu, dibalik kesantaian itu ya, sebenarnya itu sesuatu yang memprihatinkan ya. Kita negara yang besar kok nggak bikin mobil sendiri gitu ya. Mobil kayak gini mosok nggak bikin sendiri. Negara sekeren ini, negara sehebat ini nggak bikin sendiri, itu sebenarnya konyol ya, konyol. Pasarnya, pembelinya sangat banyak, peminatnya banyak. Indonesia tuh mobil dari segmen apapun dibeli ya, dari mobil angkutan, mobil harian yang untuk antar jemput, mobil yang sangat mahal ya, yang super mewah puluhan miliar, itu di Indonesia itu semuanya dibeli. Memang segmennya ada semua, dari yang mobil paling murah ada pembelinya banyak, rakyat menengah atas, yang paling mahal itu juga segmen kecil ada aja yang beli, orang-orang kaya Indonesia itu. Jadi Indonesia itu semuanya laku. Maka kalau tidak berpikir untuk menciptakan mobil sendiri sebenarnya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan ya. Dan ini kita punya pasar yang sangat luas. Nah, ini sudah dibuktikan ya, Vietnam udah masuk naruh taksi ya. Padahal Vietnam itu kalau dibanding kita, masa sih keren Vietnam? Saya nggak percaya kalau Vietnam itu lebih keren dari Indonesia. Tapi fakta mereka lebih keren karena mereka sudah meluncurkan mobil ya, mobil aja masuk ke Indonesia. Kita nggak bisa ngomong lebih keren Indonesia di bidang otomotif, bener-bener nggak bisa. Faktanya seperti itu. Maka kita dukung, kita doakan Indonesia jangan tidur aja ya, para orang-orang yang bisa menggerakkan bidang otomotif itu. Kamu udah ketinggalan ya, kamu jadi orang yang harusnya di depan, yang harus membuka jalan lebar-lebar, kalau perlu babat ya, kalau ilalangnya tinggi dibabat biar bersih, bisa dilewati, bisa dibangun. Jangan tidur aja ya, jangan cuma menikmati, aduh kamu nggak usah bikin mobil, cukup aku aja yang bikin, nanti kamu tak kasih duitnya. Nah, kalau kayak gitu terus, itu yang menyebabkan Indonesia nggak pernah bikin mobil gitu. Udah nggak usah bikin, mobilku masuk kamu dapat duit gede lagi. Nah itu ya, kamu dapat duit gede tapi rakyatmu nggak dapat apa-apa ya. Itu mental pejuang bener-bener dipertaruhkan. Dan sekarang zamannya sudah zaman medsos, online, semuanya serba online. Jadi kalau kalian tidur aja di depan sana, di atas sana, itu akan segera dapat dipermalukan ya, akan malu nanti, tahu-tahu ketahuan loh. Tidur aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada outputnya, itu akan langsung ketahuan. Zaman dulu masih aman-aman saja, nggak kelihatan ya. Media online cuma paling ada satu TVRI kan. Gimana untuk masuk ke TVRI sangat sulit birokrasinya untuk bisa tayang di televisi. Nah, sekarang semua orang dengan HP di genggamannya bisa mengviralkan apa yang terjadi ya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.